Emas. Gara-gara emas, manusia bertengkar. Gara-gara emas, manusia berperang. Gara-gara emas pula, manusia saling kasih dan saling menyayang. Dan gara-gara emas pula, manusia saling bunuh-membunuh. Apa itu emas yang sebenarnya? Emas dengan kilau dan keindahannya telah memikat manusia sejak zaman kuno. Sejarahnya mencakup perannya sebagai simbol kekayaan, alat tukar, dan objek seni, serta perannya dalam perkembangan peradaban. Emas ditemukan di berbagai belahan dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia sudah mengenal dan mengolah emas sejak zaman prasejarah. Mesir kuno memiliki peran penting dalam sejarah emas. Mereka mengembangkan teknik peleburan emas dan penggunaannya untuk membuat perhiasan, artefak, dan benda-benda keagamaan. Emas dianggap sebagai daging para dewa dan banyak digunakan dalam ritual dan pemujaan. Emas adalah unsur kimia dengan simbol Au dan nomor atom 79. Dalam tabel periodik, emas termasuk dalam golongan logam transisi. Nama Au berasal dari bahasa Latin yaitu aurum yang berarti emas. Emas murni adalah logam berwarna kuning, keemasan, padat, lunak, mudah ditempa, dan ulet. Sifat-sifat emas pertama adalah simbolnya Au, nomor atomnya 79, warnanya kuning emas, keadaan padat, kekerasannya lunak, sifat mudah ditempa dan ulet. Kereaktifannya tidak reaktif terhadap banyak zat kimia, namun larut dalam aqua regia, yaitu campuran asam nitrat dan asam klorida. Informasi tambahan mengenai emas yaitu sering ditemukan dalam bentuk murni, tetapi juga dapat ditemukan dalam campuran logam lain. Emas memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak digunakan dalam perhiasan, mata uang, dan elektronik. Senyawa emas telah disintesis di laboratorium, termasuk senyawa halogen, oksida, sulfida, dan selenida. Dalam peradaban yang lain, bangsa Yunani, Romawi, dan berbagai kerajaan di Asia juga menghargai emas sebagai simbol status, kekuasaan, dan kekayaan. Emas digunakan sebagai mata uang, sebagai perhiasan, dan dalam upacara keagamaan. Selain itu, emas menjadi komoditas yang penting dalam perdagangan internasional, termasuk sepanjang jalur sutra yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Di masa modern, emas digunakan sebagai standar mata uang dan sebagai cadangan kekayaan hingga abad ke-20. Bretton Woods Agreement pada tahun 1944 mengikat nilai dolar Amerika Serikat dengan emas dan menjadikannya mata uang cadangan dunia. Saat ini emas masih menjadi instrumen investasi yang populer karena nilainya yang cenderung stabil
dan dianggap sebagai aset safe haven selama masa ketidakpastian ekonomi. Dalam pertambangan emas terus berkembang dengan berbagai tambang besar ditemukan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejarah panjang emas di Indonesia, di mana emas telah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram kuno. Emas digunakan dalam perdagangan, perhiasan, dan sebagai simbol kekayaan. Indonesia memiliki sejarah pertambangan emas yang panjang pula, dengan beberapa tambang emas tertua yang tercatat berasal dari abad ke-19. Saat ini tambang Grasberg di Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dan emas merupakan salah satu jenis logam mulia dengan warna kuningnya yang khas. Dan sejarah emas sendiri berawal sejak sebelum Masehi. Tidak hanya masyarakat modern saja yang menikmati nilai emas dalam perekonomiannya. Sejak zaman dahulu, emas sudah menjadi alat pertukaran sebagai tabungan, sebagai jaminan, sebagai mahar, dan sebagai hadiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa anggapan emas memiliki nilai tinggi adalah konsep universal. Itu artinya emas bisa menjadi alat pertukaran dan dijual belikan di mana saja dan kapan saja. Lantas dari mana sebenarnya sejarah emas bermula? Koin emas pertama kali dikenali sebagai barang tambang oleh kerajaan Lydia yang berada di Turki pada tahun 600 hingga 625 sebelum Masehi. Raja Croesus dari kerajaan Lydia menggunakan koin emas tersebut sebagai alat pertukaran atau mata uang yang sah. Sebelum adanya koin emas, bongkahan emas mentah sudah ditemukan pada tahun 40.000 sebelum Masehi di berbagai gua yang tersebar di Spanyol. Berdasarkan sejarah emas yang diakui secara umum, Mesir memiliki andil besar dalam metode pengolahan emas yang digunakan hingga saat ini. Pada tahun 3600 sebelum Masehi, masyarakat Mesir menemukan metode untuk melakukan peleburan emas dan membuatnya menjadi berbagai bentuk yang diinginkan. Pada 1000 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2600 sebelum Masehi, masyarakat Mesopotamia kuno menemukan metode menempa emas untuk dijadikan perhiasan. Persebaran emas menjadi semakin luas dengan perdagangan di tahun 1800 sebelum Masehi, di mana pedagang dari Cina dan India melakukan penukaran emas dengan sutra dan hasil alam mereka. Sebagai hasilnya, pertambangan emas pun dibuat di Cina dan di India. Bahkan saat ini tambang Grasberg yang berada di Indonesia menjadi pertambangan emas terbesar kedua di dunia. Walau penemu emas pertama di dunia sendiri tidak bisa diketahui, namun pertambangan emas diperkirakan sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya. Berdasarkan sejarah emas, asal-usul emas ini berasal dari pertambangan primitif yang dibuat oleh kaum Yunani yang tersebar di Anatolia atau Asia Kecil hingga Makedonia. Kemudian bangsa Romawi meneruskan tradisi pengolahan tambang emas
dengan membuatnya menjadi lebih modern. Banyak pertanyaan muncul bahwa emas terbuat dari apa. Dulunya emas ditemukan di tepi sungai saja, namun setelah menggunakan alat pertambangan yang lebih mumpuni, bangsa Romawi bisa menggali lebih dalam lagi. Masyarakat Romawi menggunakan alat tambang dengan sistem hidrolik, di mana tenaganya didapatkan dari penggunaan air. Pertambangan emas pun tidak hanya terbatas di tepi sungai, namun di dalam gunung yang menyimpan banyak bebatuan dengan lapisan emas pun mulai digali. Hingga tahun 1849, mesin hidrolik tersebut masih digunakan untuk melakukan penambangan emas di California di Amerika Serikat. Menelisik manfaat dan sejarah emas, sebetulnya sejak dahulu kala masyarakat menjadikan emas ini sebagai komoditas yang penting, dan hal itu lebih penting daripada komoditas perak dan logam lainnya. Sekalipun harganya ada fluktuatif, emas masih dianggap stabil jika dibandingkan dengan aset yang lain. Jika bangsa Yunani dan Romawi menggunakan emas sebagai alat tukar, maka masyarakat modern hari ini menggunakannya sebagai aset investasi, dan nilai emas mengalami penurunan drastis pada Perang Dunia ke-1 pada tahun 1929. Masyarakat meninggalkan emas sebagai alat tukar dan beralih menjadi mata uang dolar Amerika Serikat. Saat ini emas lebih disukai dalam bentuk perhiasan dan bisa menjadikan alat untuk mempercantik diri, terutama untuk wanita tentunya. Namun juga emas berbentuk emas batangan, dan itu bisa dipakai sebagai investasi yang beratnya ada yang 1 kilogram, ada setengah kilo, ada 10 atau 100 gram, dan lain sebagainya. Secara historis, emas merupakan aset yang nilainya cenderung naik per tahunnya. Sekalipun terjadi fluktuasi setiap hari, pemilihan emas sebagai aset investasi dianggap aman karena emas memiliki likuiditas tinggi dan tahan terhadap krisis ekonomi. Dengan demikian, emas bisa menjadi alat investasi yang bisa diandalkan baik dalam jangka menengah, jangka panjang, atau dalam jangka pendek. Sebagai kesimpulan, emas memang memiliki sejarah sangat panjang, di mana di dalamnya terlibat interaksi manusia dengan berbagai kepentingan. Maka emas bisa menjadikan seseorang saling jatuh cinta, namun juga emas bisa menjadikan orang sahabat atau persaudaraan menjadi cerai-berai, dan bahkan menjadikan orang melakukan bunuh-membunuh satu di antara satunya lagi. Demikian sekilas mengenai emas. Jika suka dengan artikel ini, silahkan like dan share, dan jangan lupa komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih.